9. Perkenalkan, nama saya Fabian Arisibaka. Nomor absen saya 10. Perkenalkan, nama saya Floriana Lydia Zubana. Saya dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Hafiz Abrisan Kusuma dari absen 12. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan pula selamat datang untuk adik-adik dari SMP Kartika Belimbing Malang ya. Sekarang adik-adik berada di lokasi Candi Tikus, salah satu dari sekian banyak peninggalan kerajaan Majapahit yang masih bisa kita lihat, bisa kita nikmati. Salah satunya adalah Candi Tikus. Candi Tikus ini kalau kita perhatikan beda dengan candi-candi yang lain. Kalau candi-candi yang lain di atas permukaan tanah, sementara kalau Candi Tikus ini di bawah permukaan tanah. Candi Tikus ini secara administratif berada di Dusun Dino, Desa Kemon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Jadi masih wilayah Mojokerto. Seperti yang saya bilang tadi, candi ini beda dengan candi-candi yang lain, yaitu berada di bawah permukaan tanah, kemudian didukung adanya banyak pancuran. Karena sekarang ini debit airnya naik, pancurannya tidak kelihatan. Jadi kalau seandainya airnya ini agak surut, di sepanjang pelipis candi, di candi itu juga di bilik candi ini ada pancurannya, jumlahnya sekitar 46 buah. Cuman yang tersisa tinggal 17 buah. Jadi kalau kita perhatikan juga, makanya candi ini dari bentuknya yang di bawah permukaan tanah, bisa kita simpulkan sebenarnya candi ini adalah sebuah
alasan mengapa tempat ini diberi nama Pemandian Suci, Petirtaan Suci. Menurut para arkeolog, ada dua dasar. Yang pertama yaitu pancuran atau jalan kuara yang terpambang pada pelipis candi, pada candi induk juga bilik candi. Ini ada dua macam, yaitu berbentuk pucuk bunga padma dan kepala makara. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dibangunnya bangunan ini. Namanya Gapura Bajang Ratu. Ya, Gapura Bajang Ratu. Nanti kalau ada di proses bisa mengajukan tangan, bisa mengajukan pertanyaan ya. Ya, oke. Ya, jadi Gapura Bajang Ratu ini dibangun pada tahun 1340 atau 13 Masehi, abad ke-13. Jadi dibangun pada masa kerajaan Majapahit oleh raja ketiga yang bernama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai tempat pendarmaan peringatan wafatnya seorang raja. Rajanya yang bernama Jaya Negara. Jadi Jaya Negara ini adalah raja kedua dari Majapahit setelah Raden Wijaya. Ya. Jadi bangunan ini sebagai tempat pendarmaan raja kedua dari Majapahit yang bernama Jaya Negara. Jadi bangunan ini memiliki tinggi 16,5 meter dengan bentuk persegi 4 dengan lebar 10,5 dan tinggi 16,5. Terbuat dari bata merah kecuali alas tangga sama panel pintu atau ambang pintu atas, itu bisa dilihat ya. Itu terbuat dari batu andesit. Batu andesit itu sebagai penopang, yang atasnya kalau yang bawah sebagai alasnya. Terdiri dari 3 tahapan. 1, kaki candi, bisa dilihat struktur kaki candinya. 2, tubuh candi. Yang keempat, mahkota candi. Jadi mahkota itu adalah penggambaran mahkota dari para raja pendahulu. Jadi bentuknya mahkota itu seperti bangunan Gapura Bajang Ratu yang bagian kepala ya. Jadi bangunan ini dinamakan Gapura Bajang Ratu karena namanya Gapura, tipenya Pandu Raksa. Jadi bangunan yang memiliki atap atau gapura yang beratap. Tipenya kedua, jadi bangunan ini adalah bangunan kedua untuk masuk ke sebuah kompleks suci atau bangunan suci atau ibu kota dari sebuah kerajaan. Ya. Jadi bangunan ini sebagai pintu masuk ke sebuah kompleks suci atau ibu kota dari kerajaan. Bangunan ini memiliki banyak relief. Di antaranya ada relief Sri Tanjung yang pertama, yang kedua relief Kala Makara, yang ketiga relief Ramayana, yang keempat naga, yang kelima pertempuran antara naga dan matahari atau naga melahap matahari di bagian atas struktur bangunan itu ada. Nah, jadi saya jelaskan satu persatu. Relief yang paling menonjol itu berada di pusat dari struktur bangunan. Jadi struktur bangunan itu menjadi inti dari struktur bangunan itu sendiri, ya, yaitu relief Kala Makara berada di tengah dari struktur bangunan itu. Jadi Kala Makara itu yang modelnya atau bentuknya seperti hewan yang memiliki rahang atau